Halo pemirsa yang berada di seluruh Nusantara dan dunia. Jumpa lagi dengan Lucky di channel Misteri Horor. Saat ini saya akan menceritakan suatu cerita mistis yang menimpa seorang lelaki yang baru menikah, kurang lebih setahun lebih dia menikah dan telah mempunyai seorang bayi berumur 2 bulan. Nah, lelaki tersebut bernama Anton. Anton telah mengirimkan cerita ini, kisah ini kepada tim misteri horor, di mana Anton bertempat tinggal di sebuah kecamatan yang berada di Sulawesi Utara. Tepatnya dia berada di kecamatan Languan. Dan dia bekerja di Kota Bitung yang jaraknya antara kecamatan Languan dengan Kota Bitung kurang lebih sekitar 60 km. Alkisah dalam perjalanan, ketika dia berjalan dari rumahnya yang berada di kecamatan Languan tersebut untuk menuju Kota Bitung, tepat jam 3 dini hari, dia keluar dari rumahnya di Languan dan dia berjalan. Dia melewati beberapa kecamatan dan ketika dia berada di Jalan Tanggari ini berada kurang lebih 30 km dari jarak rumahnya. Dan di sana dia bertemu dengan sosok seorang gadis yang melambaikan tangannya kepada Bapak Anto, memanggil Bapak Anto untuk berhenti karena Bapak Anto saat itu sedang mengendarai kendaraan di pukul 3 lebih dini hari. Dan apa yang terjadi? Saksikan, jangan kemana-mana. Ya, kita lanjutkan saja. Nah, Bapak Anto yang telah menikah tepatnya 2 tahun yang lalu, dan ketika setahun lebih kemudian dia bersama dengan istrinya dikaruniai seorang anak. Dan pada saat itu Bapak Anto bekerja di Kota Bitung dan istrinya tinggal di Kecamatan Languan yang jaraknya kurang lebih 60 km jaraknya. Nah, tepatnya itu hari Senin dini hari, Pak Anto akan bekerja. Jadi dia bekerja di Kota Bitung. Dari rumahnya, dari Kecamatan Languan yang jaraknya kurang lebih 60 km, jam 3 dini hari dia berjalan dengan mobil sendirian. Dia melewati beberapa kecamatan dan ketika dia berada di salah satu kecamatan dan kebetulan jalan itu adalah jalan berliku-liku melewati hutan yang banyak jurangnya. Dan
gunung. Di sebelah kanannya gunung, sebelah kirinya jurang. Ketika dia sudah melewati beberapa ratus meter masuk ke kompleks hutan tersebut, namanya Desa Tanggari. Nah, Desa Tanggari ini jalannya liku-liku. Sebelah kirinya kalau dari arahnya rumah Pak Anto, sebelah kirinya itu jurang yang dalam sekitar ada yang kedalamannya 30 meter sampai kedalamannya 100 meter. Jadi jurang. Jadi jalannya ini kira-kira berada di apa ya namanya? Di tengah ini gunung, terus jalannya di tengah. Berarti kiri jurang, kanan gunung. Dia melewati perbukitan hutan. Dan ketika baru beberapa ratus meter, dia memasuki hutan Jalan Tanggari namanya. Di tengah jalan, dia melihat di depannya, samping kirinya yang ada jurang. Di tepi jurang ada sesosok wanita cantik. Wanita cantik berpakaian putih. Berpakaian putih sempat mencegat dia untuk mencari tumpangan. Nah, di saat itu Bapak Anto antara mau berhenti dan tidak. Dia takut. Apakah benar-benar wanita ini benar-benar wanita beneran atau wanita jadi-jadian? Karena bukan rahasia umum lagi, Jalan Tanggari memang jalan yang penuh keramat. Karena dari dulu sejak perang Permesta yang terjadi di Sulawesi Utara, banyak sekali pejuang-pejuang yang meninggal di jalan tersebut. Karena sebelah jalan itu jurang yang kedalamannya ada yang sampai 100 meter dalamnya. Banyak sekali orang yang tahu jalan itu memang agak rawan. Si Bapak Anto juga tahu yang mana jalan tersebut penuh dengan keramat. Jadi dia di hatinya wah takut saya. Dia terus saja. Tapi setelah lewat 50 meter, dia lihat wah belum ada mobil atau motor yang melambung dia dari arah belakangnya dia. Dia penasaran juga. Akhirnya antara kasihan dan tidak percaya, dia coba balik mobilnya. Sekitar 100 meter dia balik mobilnya. Dia mengarah lagi untuk melihat apakah si gadis yang mau mencegat tadi, apakah benar-benar masih ada atau sudah tidak ada. Dan ketika dia balik lagi, ketika dia sampai di lokasi tersebut, apa yang terjadi, saudara-saudara? Gadis tersebut tidak ada lagi. Maka kepala Bapak Anto terasa besar. Dan dia langsung balik kanan, tancap gas. Dia lari. Dia pacu mobilnya dengan sering mengklakson untuk menghilangkan rasa takutnya. Sampailah dia di
tempat rumahnya di Bitung dan dia tidak habis pikir apa yang baru dilihatnya tersebut. Sampai saat ini peristiwa tersebut masih dia ingat. Ya, demikianlah cerita dari Bapak Anton mengenai peristiwa yang terjadi terhadap dia. Oke, pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan follow channel dari kami, yaitu Misteri Horor. Jumpa lagi dalam episode berikutnya yang lebih serem. Terima kasih. Selamat malam.